Waduh, macet ini katanya. Enggak jadi katanya mau silaturahmi ini. Enggak, bohong itu. Jangan dianggap apa? Jangan dianggap bercanda. Bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Kemudian hitan itu berlanjut di kalangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian hari ini kita lanjutkan syariatnya tersebut. Bil khusus kepada para putra yang sudah diselesaikan hajatnya. Ya, selamat datang kepada tamu undangan ya, atau keluarga. Yang pertama adalah saya menyikapi ini sajalah, menyikapi ruangan ini saja Pak. Ini begitu megah, begitu besar. Tadi disampaikan oleh Bapak Panitia dan wakil dari tuan rumah bahwa ini sudah 6 hari, hampir 7 hari atau 1 minggu. Maka intisarinya adalah tidak mungkin ini bisa dikerjakan sendiri. Tentunya ini harus bersama-sama, dan kemudian ingin bersama-sama harus melalui musyawarah. Betul Pak? Bu, harus musyawarah. Musyawarah Pak, terutama laki-laki, suami jangan sok hebat. Mohon maaf, jangan sok jago. Tetap sekecil apapun di rumah kita musyawarahkan dengan istri. Kenapa? Karena ada kejadian Pak, kisahnya begini. Ada seorang suami yang biasa ke pasar kemudian naik sepeda. Naik sepeda di suatu pagi dia berangkat ke pasar itu, naik sepeda, di perjalanan ban meledak. Bannya pecah. Bannya pecah, dia pulang, nggak jadi berangkat ke pasar. Istrinya di rumah biasa melakukan aktivitas sebagai seorang istri, nyuci, kemudian ngepel-ngepel. Pas nyuci, istrinya antingnya jatuh ke sumur. Istrinya nyelam, masuk keluar masuk, nyari anting tinggal sebelah, yang sebelah masuk ke sumur. Istrinya masuk ke rumah, suaminya datang. Semalaman tidak berani ngobrol dan tidak berani musyawarah. Semuanya diam, suaminya diam, istrinya diam. Cuman suaminya melihat anting istrinya tinggal sebelah, dan istrinya melihat ban sepeda suami saya pecah. Maka keesokan paginya dua-duanya dandan. Yang si suami berangkat membawa sepedanya menuju loak tempat penjualan sepeda. Dia jual sepeda itu, kemudian setelah jadi duit dia berangkat ke toko emas, kemudian beli emas anting sebelah buat dimasukkan di saku, dibawa sama dia, pulang ke rumah istri tidak ada. Ternyata istrinya keluar berangkat, istrinya ke toko emas, tujuannya jual anting yang sebelah buat beli ban sepeda tadi. Maka ketika pulang ke rumah, si suami istrinya datang, nanya sama suaminya, "Kak, sepedanya mana?" Loh, sepeda udah nggak ada, udah dijual. Loh, kenapa dijual? "Kakak beli anting buat ade ini dipakai sebelah." Loh, anting ade yang sebelah kemana? Loh, udah dijual Kak tadi. Buat apa? Buat beli ban sepeda. Nah, ini ban sepedanya dibawa. Kata suaminya, "Ya sudah, pakai anting sebelah, ban sepeda sebelah." Itu kalau tidak musyawarah di rumah itu. Jangan sok jago. Sudah punya kebun sawit 50 hektar, manajemennya bagus, istri ditinggal. Weh, istri menang.
Tunggu dulu. Ini karena memang musim panas, musim kemarau, jadi kering ya rasanya itu. Jadi jangan baca-baca istri itu ya. Jamaah hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, kalau masalah hitam kan sudah terlihat sederhana, tapi memang perlu kita laksanakan untuk memisahkan mana umat Islam dan mana bukan umat Islam dengan hitam itu tadi. Ibu, Bu, tahu tugas ibu apa? Tidak tahu. Pak, tahu tugas bapak-bapak? Tugas bapak-bapak itu sederhana. 1, beresin rumah. 2, nyapu. 3, ngepel. 4, bikin nasi. 5, nyayur. 6, mandiin anak. 7, nyuci baju. 8, nyari nafkah ke pasar. Kemana-mana itu semua tugas bapak. Ada yang gitu bu bapaknya? Jujur ibu-ibu, itu adalah tugas bapak. Jangan salah loh, ngepel, mandiin, bahkan nyusuin anak itu tugas bapak. Tugas ibu apa? Tugas ibu itu duduk di kursi, ngadepi TV, pegang remote, kalau enggak HP Android, TikTokan. Ibu, tugas ibu-ibu duduk di kursi, pagi-pagi ngomong sama suaminya, Kak bikinin teh. Jadi ibu itu duduk, semuanya pekerjaan rumah di dalam maupun di luar tugas awas suami. Pertanyaannya apa tugas istri? Tugas istri itu hanya 1, taat kepada suami. Kata suami nyuci ya nyuci, kata suami deres ya deres, kata suami manen sawit ya manen sawit. Jadi ujungnya laki-laki yang dikur. Karena tugas perempuan 1 aja, nggak banyak. Yang banyak tugas laki. Tugas perempuan cuma 1, taat. Disuruh apapun tidak boleh membangkang. Diem ibu-ibu langsung. Tadi teriak. Sudah jam 11 lewat. Duhur jam 12 kurang 5 menit. Untuk kegiatan makan jam 11 sampai duhur ya. Jadi pas ya. Pas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tetapi sebelum saya tutup, bahwa tidak ada suku, tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan, tidak ada si miskin. Siapapun orangnya, ketika ingin kembali kepada Allah, Allah Maha menerima orang tersebut. Orang bisa duduk di tempat pengajian sudah luar biasa nugraha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Saya secara pribadi meminta kepada keluarga yang ada di Karangan dukungan moral wabil khusus untuk saya secara pribadi di Waituba, karena hari ini saya dalam kondisi merintis membangun sebuah lembaga pondok pesantren Miftahul Huda
yang mudah-mudahan esok lusa ada anak ataupun apa yang bisa dikirim ke Waituba sana untuk belajar entah alif, ba, ta, sa, atau belajar sholat Allahu Akbar atau belajar apa, insya Allah Ta'ala mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Di sini juga ada kebetulan Pak Burman, itu juga sama dari Waituba, termasuk salah satu muhibin pondok pesantren Miftahul Huda yang hadir di tempat ini. Itu saja mungkin Bapak jamaah hadirin rahimakumullah yang dapat kita ambil dari pertemuan ini adalah khitan wajib kalau sudah melewati dewasa 15 tahun, sunnah di bawah 15 tahun. Kewajiban bagi orang tua, satu adalah memberi nama, yang kedua mengajarkan membaca Al-Quran, yang ketiga adalah mendidiknya, kemudian yang keempat adalah memberi makanan yang halal, yang kelima adalah menikahkan kalau memang sudah waktunya. Itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak. Jangan jadikan anak sebagai belenggu, bahkan penghalang kita untuk mendapatkan rahmat dengan Allah, baik di dunia di akhirat nanti. Mudah-mudahan para putra kita yang orang tuanya hadir di tempat ini, kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, mampu menolong kita sebagai orang tuanya tatkala kita terbakar di panasnya api neraka. Ada tangan mulia dari anak kita yang sudah berada di surga. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah khususan ila M Hafiz Pratama wa ila Hanif Kadapi wa ila Afka Jaya Pangestu waj'alhum dzurriyyatan sholihatan ta'iatan lillahi wa li rasulihi fid dunya wal akhirah bidzika bijaika bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, mudah-mudahan acara ini lancar sampai dengan selesai tanpa ada halangan apapun. Kemudian permintaan yang sama dari kita, mudah-mudahan Allah segera menurunkan hujan, meneteskan rahmatnya kepada kita dengan mukjizat sholawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Pak, angkat tangannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah yang menyinggung, terutama bahasanya kasar, Pak. Karena memang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah siraman rohani yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Dede Irfan Zailani, Adok Batin Ulam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan terutama bermanfaat untuk tuan rumah dan ananda yang dihitankan. Dan diucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara yang ke-6 yakni penutup. Untuk menyempurnakan acara inti pada hari ini, marilah kita tutup bersama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai pemandu acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan keselipan dalam penyampaian kami, dan kepada Allah kami mohon ampunan. Ada kata bijak untuk kita semua. Tidak perlu menjadi sempurna untuk dapat menginspirasi orang lain. Biarkan orang lain terinspirasi dengan bagaimana cara dirimu untuk menangani ketidaksempurnaan yang ada pada dirinya. Terkadang kegembiraanmu adalah sumber senyummu, tapi terkadang senyummu adalah sumber kebahagiaanmu. Berbahagialah dengan apa yang kamu miliki dan bersemangatlah dengan apa yang kamu inginkan. Saya Abidin SPDMM dan saya Mila Triana mengakhiri dengan ucapan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan, alhamdulillah Bu Dewan 4 tahun menjabat di Lapas Wekanan. SK Mijo 1000 luah madok nama. jadi adu ngadap mungkin kok ditakdirkan di Tiuh Bungkalan. Ya mudah-mudahan selalu menghimbau sebagai aparat jama-jama menjaga kondisi Kabupaten Wekanan, karena kondisi hunian lapas tiap hari bertambah. Nah, kawan Buntut Kemis, Kiai Nasir, Hinggona, ya aduh jati kilu tulung nyama kepala-kepala kampung bahwa narkoba memang luar biasa merajalela, saya dirugikan. Selalu kuhimbau ya, keluarga saya sebenarnya kadang-kadang pusing munih di jenganan menjelang maghrib telu motor di depan rumah dinas. Kadang kado ajan subuh kak ngumpul sampai ku 5 kali kak kilo tulung bebas ke benda mulang. Anak-anak sini do hari-hari salam jalannya, tapi kenikmatan adalah saya harus kamu syukuri Pak Sairul. Lagu mungkin Madok Biduan ya. Dan kok agak hamung. Biduan na kok tuh kau. Kamu gua dan kulipa bunga tuku diku kumbang hati sampai tak jeli mati. Hening ini kalau bayangmu lawit anggungku kitian sasa membayang limpah gayunnya miwa.
Perbatani hati ku tahu hengas ku tania saya suci sepok ngasar jaga kumbang hati ku sepok lali gaji puja ku sepok cara jaga kumbang hati ku sepok lali gaji kita puja. Tai harapan bujang batu kalau temu judu mak mungkin mondok kira sendinya iku kumbang haniki mak mungkin mondok kira sendinya iku kumbang haniki. Bunga tuku diku nyembah dirasa mampu Bandung sampai tajali mati cadangnya sayang dipugi aja iku ku pegang janji selong disumpah akah niku perbatani hati ku tahu mengaku tania sesuci ku sepok cara jaga kumbang hati ku sepok dalikan yang kita pujama ku sepok cara jaga kumbang hati ku sepok dalikan yang kita pujama. Sekali lagi kepada artis pendukung STS Maco, segera ditunggu kehadirannya di atas pentas. Tai harapan kekalau jumpa ketemu temu judu ku anggap ingat kurang nyanyikan Mungkin modo kira sandinya iku kumbang hanipi mungkin modo kira sandinya iku kumbang hanipi. Untuk selanjutnya Ibu Dewan Keluarga besar, adik-adik, ponakan daripada putra ya, silakan kalau mau foto ya. Langsung ya. Mau pakai 36 silakan ya. wajahmu sayang dengan 10 jarimu. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu berparas melati di sanggul cerita, berparas melati di sanggul cerita. Nur Aziza, Nur Aziza, gadis Malaysia memakai kebaya panjang berselendang sutra ungu, hatiku tergoda. Boleh boleh tak boleh wajah adikku pandang, boleh boleh tak boleh aku jatuh cinta. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu
Oleh-oleh gak boleh aku jatuh cinta. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu, berparas melati di sanggul jelita. Berparas melati di sanggul jelita. Berparas melati. Terima kasih. Sudah, Bu? Sudah. Kembali. Terima kasih Bapak Sairul.